Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Amin. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku sekalian, pada perjumpaan kali ini adalah perjumpaan kita yang ketiga di semester genap atau semester 2. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar tentunya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tema, yaitu mari berperilaku terpuji. Anak-anakku, pada tema ini ada 4 subtema, yaitu A. Gemar membaca, B. Pantang menyerah, C. Rendah hati, dan D. Hemat. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak menjelaskan materi, perlu Bapak sampaikan, yaitu pertama, simaklah video pembelajaran ini dengan seksama dan sebaik-baiknya. Kedua, setelah selesai menyimak video pembelajaran ini, jangan lupa untuk komen pada kolom komentar di bawah video tersebut dengan format nama, kelas, nomor absen, dan kesimpulan apa saja dari penjelasan materi pada video ini. Jangan lupa diisi komennya ya, sebagai tanda bahwa kalian telah menyimak video tersebut dan absen kamu. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak mulai saja ya penjelasan materinya. A. Gemar membaca. Anak-anakku, akhlak terpuji adalah perilaku baik yang dimiliki seorang manusia. Akhlak terpuji dinamakan juga akhlak mulia. Kita sebagai manusia hendaknya selalu berakhlak terpuji atau mulia. Lawan akhlak terpuji adalah akhlak tercela, dan kita tidak boleh memiliki akhlak tercela. Gemar membaca termasuk akhlak mulia atau terpuji. Dengan gemar membaca, kita akan mengetahui banyak hal, dan pengetahuan kita akan semakin luas, dan kita pun akan pandai. Selain itu, prestasi pun akan mudah kita raih. Anak-anakku, masih ingatkah kalian peristiwa turunnya wahyu pertama Rasulullah SAW di Gua Hira? Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari wahyu tersebut? Anak-anakku, wahyu pertama tersebut yaitu surat Al-Alaq, surat ke-96, ayat 1-5. Yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Anak-anakku sekalian, berdasarkan ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca agar dapat mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui.
Adapun maksud membaca pada ayat pertama pada surat Al-Alaq adalah perintah membaca ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran maupun yang ada di alam semesta, yakni berupa makhluk-makhluknya. Sebagai muslim, kita hendaknya rajin membaca, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan menjadi seorang muslim yang berpengetahuan luas. Anak-anakku, terdapat banyak manfaat membaca, yaitu pertama, menambah ilmu pengetahuan dan menjadikan kita pintar. Kedua, memperkuat daya tahan ingatan dan memperbanyak ide walaupun sudah berusia lanjut. Ketiga, memperluas pengetahuan, wawasan, dan informasi. Keempat, mengerti keadaan dan perkembangan zaman. Dengan gemar membaca, kita akan tahu keadaan zaman, sehingga tidak mudah terombang-ambing dan tidak mudah tergoda oleh bujuk dan rayuan setan tentunya. Anak-anakku, membaca adalah kunci membuka jendela ilmu pengetahuan. Dan dengan membaca, kamu akan mengetahui dunia. Anak-anakku, perlu kalian ketahui, Ibnu Sina, ahli agama dan kedokteran. Ibnu Rusdi, ahli agama dan filsafat. Ibnu Jabir, ahli agama dan matematika. Ibnu Khaldun, ahli agama dan sosiologi. Al-Biruni, ahli agama dan astronomi. Dan masih banyak lagi ilmuwan Islam. Mereka semuanya bisa menjadi ahli karena banyak membaca, terutama Al-Quran dan membaca yang lainnya. Oleh karena itu, kalian harus banyak-banyak dan rajin membaca ya. B. Pantang menyerah. Anak-anakku sekalian, sikap pantang menyerah disebut juga sikap tidak mudah menyerah. Pantang menyerah merupakan perilaku seseorang yang teguh dalam melakukan usaha demi mencapai suatu tujuan mulia. Orang yang memiliki sikap pantang menyerah akan selalu bangkit dari kegagalan, sehingga tidak pernah berhenti dalam memperjuangkan sesuatu yang baik, meskipun banyak rintangan yang menghalanginya. Anak-anakku, lawan dari sikap pantang menyerah adalah berputus asa. Berputus asa yaitu sikap tidak mau menerima kegagalan usaha yang dilakukannya. Kita selaku muslim yang beriman harus memiliki sikap pantang menyerah dalam tujuan mulia dan tidak mudah berputus asa. Anak-anakku sekalian, sikap pantang menyerah telah dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam ketika mendakwahi Raja Fir'aun yang kejam dan zolim pada rakyatnya. Anak-anakku, berbagai macam cara nasihat dan dakwah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Akan tetapi, Raja Fir'aun tetap kukuh dengan kekafirannya. Bahkan, Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Akan tetapi, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam pantang menyerah mendakwahi Raja Fir'aun. Singkat cerita, rakyat Raja Fir'aun bersama Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan Mesir dan dikejar oleh Raja Fir'aun. Sampailah di Laut Merah. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya pada Laut Merah. Kemudian Laut Merah terbelah
Nabi Musa alaihissalam dan umatnya berlari. Setelah sampai di seberang Laut Merah, sedangkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah perjalanan, lantas Nabi Musa alaihissalam memukulkan kembali tongkatnya dan Laut Merah pun menyatu kembali. Raja Fir'aun bersama tentaranya mati tenggelam. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantu hambanya yang pantang menyerah demi kebenaran dan kebaikan. Kalian sebagai pelajar harus mempunyai sikap pantang menyerah ketika menemui kesulitan. Sikap pantang menyerah tersebut dibuktikan dengan: pertama, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Kedua, suka bekerja keras. Ketiga, tidak boleh berdiam diri. Anak-anakku sekalian, adapun ciri-ciri orang yang pantang menyerah yaitu: pertama, rajin belajar dan bekerja. Kedua, tidak mudah putus asa. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Keempat, mendengar nasihat dan saran orang lain. Kelima, bersaing untuk hal-hal positif. Keenam, berusaha untuk lebih maju. Dan ketujuh, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, adapun manfaat sikap pantang menyerah diantaranya yaitu: pertama, bersemangat dalam belajar ataupun bekerja. Kedua, sehat dari penyakit fisik ataupun penyakit jiwa. Ketiga, selalu ada peningkatan dan kemajuan ke arah yang lebih baik. Keempat, terhindar dari godaan setan. Nah, anak-anakku, tentu kalian bertanya-tanya, bagaimanakah membiasakan sikap pantang menyerah itu? Berikut Bapak sampaikan beberapa cara agar kita terbiasa mempunyai sikap pantang menyerah, yaitu: pertama, mengingat akan tujuan hidup, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Kedua, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seorang muslim ketika berhasil ia bersyukur, dan ketika gagal ia bersabar dan bangkit berusaha kembali. Ketiga, menghayati ajaran agama. Seorang muslim sejati, ia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha, baik berhasil atau tidak. Dan kalaupun gagal, dijadikannya sebagai pelajaran yang dapat diambil hikmahnya. C. Rendah hati. Anak-anakku sekalian, rendah hati dinamakan juga sikap tawadhu. Ingat anak-anakku, rendah hati atau tawadhu bukan berarti rendah diri ya. Ingat ya anak-anakku, bukan rendah diri. Rendah hati atau tawadhu dalam pengertian yang luas adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Anak-anakku, rendah hati adalah hati yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari sifat rendah hati adalah takabur atau sombong. Anak-anakku, janganlah kalian bersikap sombong, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong. Sifat sombong termasuk mendustakan agama. Firman Allah dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-37 yaitu: wala tamshi fil ardi maroha innaka lang takhriqal arda walang tabloghal jibala tula. Artinya,
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Anak-anakku sekalian, rendah hati merupakan sikap yang terpuji. Dengan bersikap rendah hati, segala sikap dan perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan manusia, akan harmonis dan penuh kebahagiaan. Anak-anakku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh rendah hati dalam pergaulan sehari-hari. Seperti pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersikap rendah hati dan sopan terhadap semua orang. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha sekuat tenaga agar kaumnya maju dan tidak terbelakang. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan panutan atau teladan dalam sikap sopan santun, baik untuk kaum umatnya yang muslim maupun bukan muslim. Anak-anakku, sikap rendah hati adalah salah satu akhlak terpuji atau mahmudah. Anak-anakku, jika kita bersikap rendah hati, maka akan timbul di antaranya, pertama, rasa persamaan. Kedua, menghormati dan menghargai orang lain. Ketiga, sikap toleran. Keempat, sikap solidaritas sosial. Kelima, cinta kepada keadilan dan siap menerima kritik dan bersikap demokratis. Adapun kalau kita bersikap sombong, maka yang akan timbul adalah pertama, sikap dengki, dan kedua, marah dan egois. Anak-anakku, bagi seorang muslim sejati, tidak ada alasan untuk tidak merendahkan hati pada Allah maupun sesama manusia. Anak-anakku, contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina, apalagi merendahkan. Ketiga, tidak pamer kepintaran atau harta kekayaan. Keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Keenam, bersikap tenang dan sederhana. Anak-anakku, sikap rendah hati terdapat banyak manfaat, yaitu pertama, memiliki banyak teman. Kedua, disenangi oleh teman-teman. Ketiga, hidup tentram, tidak khawatir tersaingi atau terkalahkan dan tersisihkan. Keempat, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah dari sikap rendah hati yaitu pertama, membuat orang bertambah mulia. Kedua, menghindarkan manusia dari sifat sombong. Ketiga, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Hemat. Anak-anakku sekalian, hemat artinya berhati-hati dalam menggunakan sesuatu seperti uang, barang, tenaga, pikiran, air, ataupun waktu. Persamaan hemat adalah sederhana, sedangkan lawan hemat yaitu boros atau berlebih-lebihan. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berperilaku boros atau berlebih-lebihan. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-27, yaitu innal mubadzirina
kanu ikhwanas syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah temannya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anakku sekalian, terdapat banyak sekali manfaat hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pertama, bagi diri sendiri, yaitu A. Mempunyai cadangan uang jika ada kebutuhan mendadak. B. Melatih sikap tanggung jawab. C. Lebih percaya diri. Kedua, bagi keluarga, yaitu A. Mengurangi pengeluaran orang tua. B. Menjadi teladan yang baik bagi anggota keluarga yang lain. Ketiga, bagi lingkungan, yaitu A. Menjaga ketersediaan energi, contohnya air dan listrik. B. Mengurangi penumpukan barang tak terpakai. Anak-anakku sekalian, selain boros, kita juga dilarang kikir. Kikir atau bakhil adalah sikap pelit, yaitu orang yang enggan mengeluarkan hartanya baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga, infak, maupun sedekah. Anak-anakku sekalian, dengan hidup hemat dan sederhana terdapat keuntungan, yaitu pertama, disukai Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memiliki simpanan uang. Ketiga, merawat dengan baik setiap barang miliknya. Dan keempat, disayangi orang tua. Selain keuntungan, terdapat hikmah ketika kita bersikap hemat, yaitu pertama, dicintai dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendapat keberkahan dalam hidup. Ketiga, bisa meraih impian yang diinginkan. Dan keempat, harkat dan martabatnya akan semakin meningkat. Nah, anak-anakku sekalian, setelah Bapak jelaskan, kesimpulannya adalah pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Adapun kunci utama untuk menuntut ilmu adalah gemar membaca. Kedua, setiap muslim dan muslimah harus memiliki sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah cermin dari kesabaran. Ketiga, contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu. B. Menghargai orang lain dan tidak suka menghina. C. Tidak pamer kepintaran atau harta kekayaan. D. Suka menolong dan memberi kepada orang lain. E. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. F. Bersikap tenang dan sederhana. Keempat, hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit. Kelima, lawan hemat adalah boros. Boros artinya menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Boros itu sangat merugikan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai anak yang boros. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, selesai sudah penjelasan atau pemaparan tema mari berperilaku terpuji dengan 4 subtema. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengamalkannya ya, sikap-sikap terpuji tersebut. Sekali lagi Bapak ingatkan, jangan lupa untuk komen pada video di YouTube tersebut dengan format sebagaimana yang telah Bapak sampaikan di awal-awal video ini. Jangan lupa ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda tentunya.
Tetap semangat ya anak-anakku. Bapak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.